Selamat pagi Kak. Sudah datang hari ini di sini. Sesi pertama ini kita gunakan untuk saling mengenal dan melihat apakah konseling karir ini sesuai dengan kebutuhan kamu. Bagaimana kabarmu hari ini Kak? Alhamdulillah Kak, baik, walaupun agak bingung soal pilih jurusan kuliah sih Kak. Baik. Itu sebenarnya hal yang wajar Kak ya. Mungkin bisa diceritakan apa alasan kamu ingin mengikuti layanan di dunia konseling karir ini Kak? Saya ingin tahu jurusan kuliah yang cocok dengan minat saya, karena saya masih ragu antara psikolog atau komunikasi Kak. Baik. Jadi menarik banget Kak ya. Jadi harapan kamu ini pertemuan ini adalah mendapatkan arah atau gambaran jurusan yang sesuai dengan minat kamu begitu Kak ya? Iya Kak, benar. Baik. Jadi apakah sebelumnya kamu itu pernah mengikuti konseling sebelum di sekolah? Sebelumnya sih belum pernah Kak mengikuti konseling seperti itu. Belum ya. Iya. Baik, jadi ini jadi pengalaman baru buat kamu Kak ya. Bagaimana kondisi kamu akhir-akhir ini Kak, terutama secara emosional ataupun akademik? Kalau secara emosional agak cemas sih, takut salah pilih jurusan, tapi secara akademik saya cukup baik. Baik, saya paham. Apakah kamu juga merasa siap gak sih untuk melakukan proses konseling yang berkelanjutan selama beberapa pertemuan ke depan? Saya siap Kak. Siap ya, bagus. Jadi nanti prosesnya akan melalui beberapa tahap, mulai dari screening, terus juga ada contracting, dan yang terakhir juga ada exploring. Jadi untuk tahap baik. Sebelum kita lanjut Kak, kita akan buat dulu kesepakatan kerja dalam proses ini. Tugas saya adalah membantu kamu menemukan arah dan memahami potensi, bukan menentukan jurusan terbaik. Keputusan tetap kamu yang ambil Kak. Ya baik Kak, saya setuju dengan arahan yang Kakak berikan. Baik, sekarang mari kita rumuskan tujuan konseling kalau menggunakan prinsip SMART. Kira-kira secara spesifik apa sih yang kamu ingin capai Kak? Saya ingin menentukan jurusan kuliah yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan saya Kak. Bagus. Berarti menurut kamu bagaimana sih kita tahu kalau tujuan itu sudah tercapai? Kalau saya sudah bisa menentukan jurusan dengan yakin dan tidak ragu lagi Kak. Baik, jadi sangat realistis sekali ya. Kira-kira kamu bisa mencapai dalam waktu 1 bulan ini apa? Bisa Kak? Bisa ya. Baik, jadi mungkin kita sepakat kalau tujuan konseling ini adalah untuk membantu kamu mengenali minat dan potensi diri kamu untuk menentukan jurusan kuliah yang sesuai. Kita akan bertemu mungkin insya Allah 4 kali pertemuan. Untuk setiap sesi mungkin bisa 5-10 menit. Apakah jadwal kamu di hari Kamis sekitar pukul 9 mungkin, apakah cocok untuk kamu? Bisa Kak, cocok Kak. Cocok ya, bagus. Dan saya sedikit menjelaskan di sini ada etika konseling yang dimana semua yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia, kecuali jika ada hal yang membahayakan diri kamu atau orang lain. Kamu juga bebas berhenti kapanpun dengan memberitahuan. Baik Kak, saya setuju Kak. Jadi kalau begitu tolong menandatangani kontrak yang di buku itu sebagai bentuk kesepakatan ya. Sudah Kak. Enggak, sudah Kak. Terima kasih Kak ya. Ya. Baik. Sebelumnya saya ini ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Mungkin bisa ceritakan sedikit apa yang membuat kamu tertarik pada jurusan psikologi atau komunikasi? Kalau di psikologi Kak, saya suka memahami perasaan orang dan membantu teman curhat. Tapi komunikasi juga menarik karena saya senang berbicara di depan umum. Wah. Sebetulnya dua jurusan itu sangat-sangat bagus ya. Dari pengalaman belajar atau kegiatan yang kamu pernah lakukan, mana sih yang paling berkesan? Waktu saya jadi panitia acara sekolah,
Saya bertugas di bagian publikasi. Saya senang mengatur informasi dan berbicara dengan banyak orang. Jadi apa yang kamu sukai dari pengalaman itu? Rasa menyenangkan, bisa dipercaya dan dilibatkan dalam kegiatan besar. Berarti kalau ada hal yang kamu kurang sukai? Yang kurang saya suka itu kadang saya mudah lelah kalau harus berbicara dengan orang terus-menerus, Kak. Oke. Sekarang menurut kamu nih ya, hal apa sih yang paling penting dalam pekerjaan? Misalnya stabilitas, ataupun pengabdian, ataupun kebebasan, dan ataupun penghasilan. Saya lebih suka pekerjaan yang membantu orang lain, tapi tetap punya kebebasan, Kak. Oh iya. Jadi kamu menghargai sosial dan kemandirian dalam bekerja ya? Iya, Kak, benar, Kak. Kalau bisa milih pekerjaan, apapun tanpa batasnya. Jadi kalau kamu bisa milih pekerjaan apapun tanpa batas, kamu ingin jadi apa sih? Mungkin konselor kalau tidak pembicara publik, Kak. Menarik sekali ya. Jadi selama ini siapa sih yang paling berpengaruh dalam keputusan karirmu? Yang paling berpengaruh dalam keputusan karir saya itu orang tua saya, Kak, karena mereka mendukung asalkan jurusannya masih menjamin masa depan saya, Kak. Baik. Jadi dapat dukungan yang cukup positif ya dari keluarga ya. Iya, Kak. Dari pembicaraan kita tadi, tampaknya kamu menghargai pekerjaan yang memberi kebebasan dan makna sosial. Namun kamu ini masih mencari cara untuk memulai arah yang pasti. Jadi apakah kesimpulan saya tadi cocok untuk kamu? Iya, Kak. Cocok sekali, Kak, buat saya, Kak. Bagus. Jadi untuk tugas berikutnya, kamu bisa coba tulis refleksi tentang tema hal-hal yang membuat kamu merasa bermakna dalam hidup dan pekerjaan. Nanti bisa kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik, Kak. Jadi mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada sesi kali ini. Jadi mungkin dapat sedikit membantu ya Kak ya. Iya, Kak. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih Kak ya karena sudah mau terbuka sama saya dan mau cerita sedikit permasalahan kepada saya Kak. Ya, Kak. Saya juga terima kasih karena Kakak telah memberikan saran untuk saya ke depannya, Kak. Baik, terima kasih kembali. Baik Kak, selamat bertemu di sesi berikutnya Kak. Baik, Kak.